Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 Juni, hari Senin, kita kembali lagi berada di depan Kejari Jakarta Selatan. Ingat ya, kita waktu tahun lalu, sekitar 6 bulan lalu lah ya, kita ada di sini untuk mengejar Sylvester Matutina. Tapi kami kembali lagi di sini untuk teman kami, yaitu Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kasus mereka sudah ditahan dari mulai hari Sabtu, hari Minggu langsung diambil oleh polisi dari kediamannya tanpa ada surat tugas dan segala macam. Jadi ini adalah abuse of power yang dilakukan oleh polisi secara semena-mena. Dan satu lagi yang paling membuat marah kita sebagai perempuan, yaitu memasuki daerah pribadi, ranah pribadi, yaitu tempat tidur, kamar tidur yang dimana ada istri dari Pak Roy Suryo. Sekarang bagaimana coba kita kembalikan ke diri kita pada saat ruangan kita dimasuki oleh lelaki yang tak dikenal, pada saat kita tidak siap, pada saat kita tidak berhijab. Itu sangat menjatuhkan marwah kita sebagai perempuan. Pertanyaannya adalah, apakah memang betul protap polisi itu seperti itu? Kalau memang seperti itu, kami sebagai perempuan, kami protes karena itu sangat menyinggung kami dan mengancam marwah kami. Kembali lagi kepada persoalan Pak Roy, Dr. Tifa. Kenapa mereka ini menjadi tersangka dan kemudian sekarang ditangkap? Karena mereka ini mempermasalahkan ijazah Jokowi. Sekarang ijazah Jokowi, kita bilang itu ijazah goib. Ijazah goib itu bisa dibilang karena bisa dibilang palsu, terduga palsu, dan sekali lagi untuk memberitahu kepada halayak bahwa ijazah itu asli atau tidak, cukup dengan memberikan ijazah itu di depan publik, bukan dengan memenjarakan orang. Jadi itu satu. Kemudian dari segala macam, apakah Pak Jokowi akan menangkapi kami semua yang memang kami tidak percaya kalau ijazah Jokowi itu ada. Karena sampai sekarang kami belum melihat fisiknya, dan dari segala macam bukti yang ada, sangat kecil kemungkinan ijazah Bapak itu asli. Jadi satu itu. Kemudian dengan keberadaan Pak Roy dan Dr. Tifa, yang mereka berdua ini adalah akademisi, yang mereka sebetulnya tuh melakukan ini semua untuk demi negara ini juga. Dan kami di sini bukan berjuang untuk Dr. Tifa atau Pak Roy saja, tapi kami di sini untuk demi masa depan anak-anak kami. Kami di sini untuk masa depan pendidikan Indonesia. Kami tidak ingin ada sejarah jelek di mana ada kasus dari ijazah palsu yang belum terungkap. Jadi sekarang kami menuntut kepada Pak Jokowi untuk segera Bapak menunjukkan ijazahnya kepada kami. Dan ingat ya Pak, kami sebagai masyarakat, kami ini adalah yang punya negeri ini. Jadi kami berhak untuk menanyakan kepada aparat pemerintah tentang CV kurikulum vitae terkait dengan pendidikan, karena kebijaksanaan Bapak itu terkait kepada kehidupan kami. Dan saya juga memohon kepada kejaksaan, bukan kepada polisi ya, kepada kejaksaan, Pak, tolong dipertimbangkan dengan statusnya Pak Roy dan Dr. Tifa. Mereka ini selama menjadi tersangka, mereka ini rajin untuk wajib lapor, ya, selalu datang ke Polda dan selalu muncul di TV-TV. Jadi jadi tidak boleh ada suatu ketakutan untuk kabur misalnya, ya. Jadi saya ingin melihat apakah di sini hukum masih ada dengan tidak memperlakukan Dr. Tifa dan Pak Roy sebagai seorang kriminal. Tolong Pak,
tolong perlakukan mereka sebagai seorang akademisi dan tetap semua di mata hukum itu semuanya sama. Jadi tolong kami atas nama emak-emak Indonesia yang kami di sini bukan untuk Pak Roy, tapi kami di sini berjuang untuk Indonesia. Kami menghimbau kepada Pak Presiden, kepada Bapak Kejaksaan Tinggi untuk menetapkan Pak Roy sebagai tahanan rumah, Pak. Saya adalah penjaminnya bahwa Pak Roy tidak akan kabur, Dr. Siva tidak akan kabur, dan mari Pak, kita sama-sama mencari kebaikan untuk negeri ini agar jangan lagi polemik ijazah ini memecah belah kita. Dan satu lagi, Termul itu harus diapain sih? Dibubarkan. Bubarkan Termul. Karena mereka lah yang pecah belah bangsa. Kami di sini untuk bangsa Indonesia, tapi mereka rame untuk satu orang, yaitu Jokowi. Itu bedanya kami dengan para Termul. Oke, ini teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ada, ayo Mbak Susi. Transfer aja nggak diangkat. Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong lihat poster-poster kami, tolong dibaca dengan seksama. Dr. Tiva, Dr. Roy adalah orang-orang yang meneliti, ilmuwan, dan lulusan UGM yang asli, punya ijazah asli, punya tanda tangan rektor yang asli, punya semuanya yang asli dari UGM. Jadi tolong mereka dibebaskan karena dia nggak bersalah, karena dia hanya meneliti. Kebenaran harus muncul, kejahatan itu harus dihancurkan. Kalau Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi, kemarin kan ulang tahun tuh, Bapak harus banyak-banyak beristighfar, Pak. Harus banyak-banyak bertobat kepada bangsa dan negara ini. Karena udah memecah belah anak bangsa. Bapak, apa susahnya sih Pak? 5 menit Bapak datang ke pengadilan, Bapak bawa ijazah Bapak yang Bapak bilang asli itu, tunjukkan ke rakyat. Jadi jangan sampai ada korban-korban lainnya, Pak. Kenapa harus hal yang korban sepele mudah dipersulit? Kita nggak boleh mempersulit orang loh, Pak. Nanti matinya akan dipersulit oleh Allah kalau kita mempersulit orang. Jadi kami bukannya menasehati Bapak. Tolong Pak, kebenaran itu harus tegak. Di belakang kami ini adalah Kejaksaan Tinggi Negeri dengan lambang apa? Timbangan keadilan. Apakah Bapak udah adil sama rakyat Bapak? Bapak udah adil belum sama rakyat Bapak, Pak? Selama ini sampai ada korban Pak Bambang Tri, Pak Gus Nur, tapi Bapak sendiri nggak mau menunjukkan ijazah Bapak. Jangan begitu, Pak. Kami ini rakyat, ibu-ibu ini bukan membenci Bapak, membenci orang-orang yang zolim terhadap rakyatnya sendiri. Jadi bukan membenci orangnya, membenci kelakuan yang zolim, kelakuan yang ini. Keadilan di sini nggak ada kayaknya di Indonesia. Equality before the law nggak ada. Nggak ada yang ditunjukkan ke generasi penerus bahwa Indonesia ini adalah negara yang adil. Kami malu sebagai orang tua yang mengajarkan anak-anak cucu untuk berbuat adil, jujur. Itu udah punah di negeri ini. Kejujuran itu hebat juga nggak ada, hanya slogan-slogan yang selalu digaungkan, tetapi kenyataannya jauh panggang dari api. Hak rakyat untuk melihat ijazah Bapak itu boleh kami minta, karena apa? Bapak itu punya ijazah harus ada arsipnya di ANRI, karena apa? Bapak orang hebat dan presiden salah satu Republik Indonesia. Jadi jangan sampai arsip-arsip Bapak tuh hilang, baik di KPU atau KPUD. Jadi kalau umpamanya belum ada keputusan yang inkrah di pengadilan, kenapa Pak Roy dan Bu Tiva harus ditangkap? Apakah itu gembira di hati Bapak sebagai hadiah ulang tahun atau apa? Jangan begitu ya Pak. Tolong Pak. Indonesia itu bukan punya Bapak. Indonesia itu punya rakyat Indonesia, bukan punya oligarki. Indonesia itu milik pahlawan yang telah gugur. Indonesia itu milik kami semua, bukan milik keluarga Jokowi. Indonesia itu milik bangsa yang berjuang berdarah-darah melawan penjajahan
3,5 abad kami dijajah, sekarang dijajah oleh bangsanya sendiri. Jangan begitu ya Pak. Tolong Pak Prabowo, tolong tangkap-tangkapin orang-orang Pak yang berbuat zalim terhadap bangsanya ini, yang koruptor kelas kakap, yang sudah ada bukti-buktinya, tapi jangan didiamkan. Bapak nggak boleh takut sama seorang Jokowi. Jangan Pak. Hormat boleh, takut jangan Pak. Bapak adalah panglima tertinggi di negeri ini. Bapak adalah seorang yang hebat. Bapak harus menyelamatkan kedaulatan negara ini Pak ya. Tolong Pak Prabowo, semoga Bapak berakhir masa presiden Bapak dengan aman sampai tahun 2029. Jangan ini kan dengan Fufu Fafa yang tidak mempunyai ijazah SMA. Like father, like son, betul nggak? Betul. Jadi sekali lagi selamatkan bangsa ini. Tolong Dr. Tifa, Dr. Roy dan kawan-kawannya dibebaskan karena mereka hanya meneliti kebenaran, bukan memfitnah. Jadi jangan dibolak-balikan kata-kata atau sesuatu yang tidak benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Betul. Allah Maha Adil. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebesaran hati Bapak untuk menghargai bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kan Pak Roy dengan dokter ya. Iya. Terbalik, Jokowi yang harus ditangkap. Dia perlihatkan dulu ijazah aslinya. Baru ya, Jokowi harus ditangkap Pak Prabowo, tolong tangkap Jokowi. Ya udah. Sudah ya. Itu aja deh, cukup. Ya Bu. Oke, ini menambahkan. Bu Lisa. Hanya menambahkan. Bu Lisa. Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah ditangkap secara paksa dan sudah dibawa ke kejaksaan. Tapi sekarang bagaimana dengan Rasman dan dengan Sylvester yang sudah ingkrah 1,5 tahun masih berkeliaran, masih melanglang dunia kemana-mana bebas. Bagaimana ini kejaksaan, bagaimana ini aparat, bagaimana ini polisi, bagaimana ini keadilannya, bagaimana ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tolong ini Pak, tolong ini bagaimana dengan Rasman dan Sylvester Matutina, si Plester yang sudah terang-terangan ingkrah, ya sudah diputuskan 2019 sampai sekarang masih bebas berkeliaran kemana-mana, menjadi komisaris juga. Tolong ini diselesaikan juga Pak. Jangan hanya orang-orang baik seperti Pak Roy dan seperti Dr. Tifa ini, seorang akademisi, seorang peneliti yang ditahan secara paksa, yang tidak baik lah. Terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Satu lagi Bonita yang dari jauh. Bonita. Kabar kamu? Kita perwakilan dari Banten ya. Ini Banten hadir ya. Banten hadir. Jadi kita masih kumpul. Masih. Jadi kita gini, cara-cara penangkapan terhadap Mas Roy Suryo dan Ibu Tifa itu sangat-sangat tidak manusiawi, sangat-sangat biadab itu. Betul. Ya. Berarti harus ada cara-cara etika yang baik dong. Tegakkan kebenaran dong. Jangan tebang pilih. Ya. Harus adil. Itu gimana dengan ceritanya dua orang ini? Udah ikrar loh, 2019 loh, sampai sekarang masih berkeliaran. Udah lama sekali. Ya. Itu yang nggak bisa kita terima. Pesanan. Rakyat tuh nggak bodoh kok. Rakyat nggak bodoh. Saya jauh-jauh dari Banten ini. Ya teman-teman Banten juga nggak akan terima ini. Mohon toh Pak Presiden Prabowo, tolong tegakkan hukum. Ya. Kalau memang nggak sanggup menegakkan hukum, mundur aja sepaket ya sama Gibran, mundur aja semuanya. Rakyat kurang apa lagi? Nah, udah diam loh. Ya, Bapak harus mengerti tentang apa keluh kesah rakyat dong. Bapak digaji dari rakyat, fasilitas dari rakyat. Jangan tebang pilih dong. Rakyat sudah gerah. Rakyat udah gerah Pak. Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong ya Pak yang mendengar kita sebagai emak-emak ya. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami himbau kepada seluruh mahasiswa Indonesia yang cerdas dan waras, ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi ke depan, ya, perlakuan macam ini, macam ijazah palsu, ya, yang sampai sekarang pun tidak kelihatan, yang dianggap ijazahnya gaib. Mungkin kalau dibakarkan kemenyan katanya baru nongol nih ijazahnya mungkin, ya. Karena ijazahnya ini sangat aneh, ya, aneh dan bin ajaib. Supaya apa? Ke depan, ya, tidak mencoreng dunia pendidikan, tidak mencorengkan tinta hitam di dunia pendidikan kita, ya. Dan ini sangat berpengaruh kepada mahasiswa-mahasiswa, ya, yang giat menuntut ilmu, ya, membuang waktu, biaya, ya. Karena apa? Karena bisa hanya dengan gampang memalsukan ijazah, bisa melaksanakan sesuatu dengan sekendaknya, dengan seenaknya. Jadi ini tidak bisa kita biarkan, ya. Ini harus kita lawan. Harus kita lawan. Sampai tuntas, ya. Dan kita himbau kepada aparat TNI dan Polri, ya, ikuti siapapun yang menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI. Jangan ikuti siapapun yang merusak, menghancurkan daripada NKRI. Karena apa? Di sini masih banyak TNI dan Polri yang baik. Mungkin saya anggap 99% TNI dan Polri ya baik. Maka 1% ini yang rusak, ya, yang harus disingkirkan segera daripada NKRI. Jangan sampai keadilan diinjak-injak, ya.